Sejarah asal-usul kota Tarutung. Tarutung adalah sebutan untuk buah durian yang dalam bahasa Batak disebut tarutung. Jadi nama kota Tarutung sebagai sebutan untuk nama ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara dapat disebut sebagai kota durian. Namun penyebutan kota Tarutung ini bukanlah penamaan yang asal, melainkan punya kisah tersendiri. Sampai pada awal abad ke-19, kota Tarutung dulunya sudah ramai dikunjungi oleh orang-orang sekitarnya untuk transaksi dagang yang datang dari daerah Silindung, Humbang, Samosir, Toba, Daire, termasuk dari arah selatan seperti Pahai, Sipiro, maupun sekitar Sibolga dan Barus. Pada awalnya transaksi perdagangan tradisional ini dilakukan di sebuah lokasi perkampungan yang berpusat di bawah sebuah pohon beringin rindang yang disebut Onan Sitaru atau pasar barter di perkampungan Saidni Huta sekarang. Konon kabarnya pohon beringin tersebut masih tumbuh dan berusia sekitar 200 tahun sekarang ini. Perdagangan pada masa itu masih dominan menggunakan sistem barter yang pertukaran barang antar sesama pedagang. Komoditi barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan pangan, ternak, ikan asin, garam, beras, tembakau, umbi-umbian, termasuk juga komoditi ekspor saat itu seperti kemenyan yang memang banyak dipasok dari kawasan Humbang, Pahai, dan Silindung. Semasa bergejolaknya perang saudara oleh Bonjol yang disebut Perang Paderi pada tahun 1816 sampai 1833, maka kegiatan perdagangan di pasar tradisional ini berhenti sama sekali karena pasukan Bonjol meluntahkan kehidupan masyarakat Batak Utara yang memulai penguasanya dari kawasan Silindung dan menyebar sampai ke kawasan Batak lainnya di Toba. Perang yang disertai pembumi hangusan inilah yang juga menyebabkan di kawasan Silindung sangat jarang terlihat bangunan rumah khas Batak di perkampungannya sekarang ini. Dan memang perkampungan yang ada sekarang baru terbangun kembali setelah selesainya perang saudara Perang Paderi dan datangnya evangelis Kristen. Sekembalinya pasukan Paderi keluar dari Silindung, maka daerah Silindung layaknya seperti kawasan hantu yang tak berpenghuni. Lambat laun penduduk turun dari gunung-gunung untuk membuka kembali perkampungannya di atas puing-puing kancuran atau membuka perkampungan baru. Sejalan dengan bertambahnya waktu, maka keramaian penduduk membangkitkan kembali semangat hidup masyarakat untuk melakukan kegiatannya. Namun pada saat yang bersamaan tanah Batak ini mulai dikuasai oleh tentara Belanda, terutama setelah penyerahan Sumatera Barat oleh penguasaan Inggris kepada pemerintahan kolonial Belanda. Maka Belanda pun menjejakkan kakinya di Silindung dan mendirikan markasnya persis di pusat kota Tarutung sekarang yang disebut Tangsi. Perdagangan tradisional yang dulunya sudah berkembang di Onan Sitaru, Saidni Huta mulai menampakkan kesibukannya. Namun, tempatnya sudah berganti menjadi di bawah kawasan Tangsi yang dikuasai Belanda, dan di sekitar itu berdiri perkampungan disebut Huta Toruan. Para pedagang melakukan kegiatan berdagang di dekat Tangsi yang tentu saja menguntungkan para militer Belanda dan keluarganya yang tinggal di Tangsi tersebut. Kawasan itu menjadi resmi sebagai tempat berdagang dan Belanda menanam sebuah pohon pertanda yaitu pohon durian yang orang Batak menyebutnya tarutung di tahun 1877. Setelah lebih kurang 60 tahun lamanya, maka terbukalah kembali kegiatan pasar tradisional di bawah pohon tarutung yang kemudian berkembang menjadi kota yang disebut kota Tarutung sebagai ibu kota Kabupaten Tapanuli Utara. Pada sebuah tulisan di kertas student IPB ACID
Dikatakan bahwa pohon durian sebagai pertanda awal berdirinya kota Tarutung tersebut masih tumbuh setegar saat ini dan menghasilkan buah yang lebih padat musimnya walaupun berguguran akar kecil. Pohon ini menjadi maskot kota Tarutung dan pohon durian yang sudah berusia 131 tahun itu tetap terawat dalam lingkungan taman kota oleh pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Utara.